Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama akan melihat suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada Bang RK yang akan berhadapan dengan seorang muslimah, yang dimana seorang muslimah ini di menit-menit awal ketika dia berdebat atau berdiskusi dengan Bang RK, dia sangat-sangat tidak menerima tentang ajaran kekristenan. Tapi pada akhirnya ketika Bang RK menjelaskan tentang kekristenan itu sendiri kepada seorang muslimah ini, pada akhirnya dia tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Maka dari itu saya berharap untuk kita semua bisa melihat dan menyimak video ini dari awal hingga akhir supaya kita tidak gagal paham, bahkan kita juga boleh mendapatkan berkat di dalamnya dan melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan dan banyak orang yang pasti akan diselamatkan ketika mereka mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Diskusi Bang ya, bukan berdebat Bang ya. Oke, diskusi ya, pegang omongan kamu ya. Iya, iya. Saya pegang omongan kamu, tapi kalau kamu ngotot berarti kamu ngajak saya debat dan saya lakukan mirroring. Oke. Kamu nggak mau saya mirroring kan? Siap. Nah, Mengenai pertanyaan Abang yang Abang katakan tadi, sebetulnya agama ini kan tidak untuk diperdebatkan Bang, dan untuk tidak berdiskusi. Kita toleransi agama saja Bang ya. Sebetulnya setiap nabi itu ada semuanya. Maksud saya itu ada kelebihan, ada kekurangannya Bang. Kalau menurut saya sih. ada kelebihan, ada kekurangannya. Terus? Oke. Ya menurut, mohon maaf sebelumnya, saya ibaratkan saja. Kalau menurut utusan dari Abang, itu ada kekurangan dari saya. Sebaliknya juga begitu. Sekarang saya tanya kamu. Kamu percaya Yesus adalah juru selamatmu nggak? Mohon maaf saya Muslim Bang. Mohon maaf saya Muslim. Kamu terima nggak Yesus sebagai juru selamatmu? Kalau menurut Abang, itu pasti terima. Kalau menurut agama lain itu pasti tidak terima. Oke, sekarang kita berbicara tentang Isa Al-Masih. Berani? Ya. Mohon maaf untuk bicara Isa Al-Masih, karena saya memang tidak pernah mempelajari agama yang lain. Begitu Bang. Turunlah. Naik ke atas, jangan curhat teman. Naik ke atas ini diskusi, jangan curhat. Buka kamera ya Sila ya. Kecilin. Halo, Kristen atau bukan kak? Oke, kamera dibuka. Sebentar. Islam atau Kristen kak? Aku Islam. Silakan buka kameranya. Mana sih? Bentar. Halo, buka kameranya. Ya, udah. Hai. Kita diskusi ya. Oke, kita diskusi ya. Oke. Tadi mau jawab yang tadi ya, pertanyaan tadi. Yang mana? Nabi Isa itu sama nggak sama Yesus ya? Yesus. Silakan. Jadi kalau di agamaku itu, Nabi Isa itu bukanlah Yesus. Jadi waktu itu pada kejadian Nabi Isa itu waktu di Nabi Isa, pada Nabi Isa itu, Nabi Isa yang diyakini oleh agama Kristen adalah Yesus, itu sebenarnya waktu dikejar-kejar sama Bani Israel itu, kan dia masuk ke gua tuh. Ini aku ceritain dulu ya. Cerita dulu, lumayan buat sambil menjelang malam. Silakan. Jadi dia masuk ke dalam gua, dan saat itu Allah, Tuhan kami, memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang. Agar ketika dia dikejar, itu orang itu akan berpikir, oh tidak mungkin masuk ke sini, karena sarang itu ada di situ gitu. Laba-laba ya, disuruh membuat sarang oleh Allah. Karena itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yudas itu masuk ke dalam karena dia tidak percaya, karena dia melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri bahwa Nabi Isa ada di dalam. Ketika dia masuk ke dalam gua, dia tidak menemukan siapa-siapa karena Nabi Isa itu sudah diangkat sama Allah ke atas langit. Ini ajaran kami ya. Lalu Yudas keluar lagi dari gua, lalu dia mukanya itu dirubah oleh Allah sama seperti Nabi Isa. Lalu kenalah terjadi kejadian yang namanya salib. Tapi sebenarnya kalau di kita itu adalah bukan Nabi Isa, yang lagi disalib itu adalah Yudas. Data dari mana yang kakak bawa? Cerita. Kisah. Siapa? Dari siapa? Hadis apa? Jadi begini, kalau di Islam itu saya buka. Hadis, karena di sini kan diskusi pakai data. Hadis apa kak? Misalkan kalau hadis kan telah menceritakan kepada siapa. Nah, coba saya ingin tunjuk. Oke, mulai jeda. Saudara-saudara saksikan. Oke. Hadis apa?
Masalahnya kan aku Saya lagi nggak. supaya saya buka hadis apa Kak? Pakai data Kak. Di situnya Ya, pakai jadi data. begini. Kalau di kita bukan data ya, namanya itu. No, no, mungkin no. Saya butuh data di sini Kak. Supaya kita bisa lihat bersama. Oke, data apa, hadis apa yang Kakak bawakan? Silakan. Jadi ini, itu hadis itu kan adalah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Iya, Jadi hadis apa? Hadis Muslim, Sahih Bukhari, ya makanya Musnad sebentar Ahmad, nih aku cek Abu dulu. Abu. Aku cek dulu. Silakan, Aku cek cek dulu Kak. dulu. Ya, aku cek dulu. Kalau kita kan di Islam itu kan Silakan misalnya cek kita dulu, jangan ngomong dulu, cek dulu dalilnya di mana Pak. Silakan. bentar ya. Cek dulu ya. Nah, kalau nggak ada datanya itu jatuhnya kayak Angling Dharma. Nah, jatuhnya kayak gitu kan. Ya, diskusi itu harus pakai data. Kalau tidak pakai data jatuhnya Angling Dharma. Tapi kalau berdiskusi menggunakan data. Oke, hadis apa? Oke, hadis apa? Halo? Halo? Hadis apa? Ibnu Katsir. Oke, Ibnu Katsir yang mana, Kak? Saya ada pegang Ibnu Katsir yang mana? Di Al-Hafiz Yang mana, Kak? Ibnu Katsir yang mana, Kak? atau di Al-Hafiz. Iya, ini kan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang mana, Kak? Kakak? Ibnu Katsir yang mana, Kak? Perhatikan sini, Kak. Ibnu Katsir yang mana? Coba. Kakak? Ini Ibnu Katsir yang mana, Kak? Itu Yang bisa mana? para Halaman nabi berapa? itu mah. Iya, kan Bang ada Nabi Isa. Isa kan juga termasuk nabi kan? Coba, Isa kan termasuk nabi juga. Saya nggak pernah baca di sini, Kak. Bahwa dia masuk ke dalam gua gitu kan. Nggak para pernah, Kak. nabi itu, ya oke, Bang Raka saya jelasin dulu ya. Untuk hadis dan kisah para Silakan. nabi itu berbeda. Kalau Oke, hadis jadi itu, hadis apa yang dipakai? Hadis apa yang dipakai? hadis itu ada banyak. Ada dari Bukhari, ya kan? Ada Ya, dari Bukhari. Imam. Ada nggak yang Kakak ceritakan tadi itu hadis apa? Nomor berapa? Mr. Loba. Hei. Mr. Loba. Aha. Mr. Bombastic, ala bombastic, Mr. Loba, ala laba, gum. Oke, berapa? Atau buka surat An-Nisa coba. Buka surat Anissa An-Nisa aja deh. Oke, Anissa berapa? Di ayat 105, tunggu sebentar, 157. 57. Itu ayat Kalau yang nggak terasing di lagi, Kak. Ngasih Quran gue sih. Saya lagi Anissa berdarah satu- lagi nggak bisa ngecek. Apa? Anissa 157 kan? Ya 156, 157 coba cek deh kalau Oke. nggak salah ya. Apakah ada nama Yudas di situ, Kak? Di 157 apakah ada nama Yudas? Bentar. Oke, kita tunggu. Apakah di Anissa 157 ada seperti yang dia ceritakan tadi? Iya, Kak. Gak kedengaran, Kak. Anissa ayat 157 Nisa 157. Ya, surat Coba 4, dibaca. silakan. Aku nggak bisa buka lembaran Quran karena aku lagi menstruasi. Mohon maaf, di agama aku tidak boleh memegang Al-Quran. Mohon maaf sekali. Makanya aku searching Google. Oke, di depan ini, Kak. Ada. Ini, Ya, Kak, di mohon depan maaf, ini, Kak. Mau pakai Quran atau mau pakai di depan ini, Kak? Tunggu sebentar. Apa? Enggak, aku Kakak nggak mau bisa. yang Ya, saya tanya, mau pakai yang di depan itu atau mau pakai yang Quran? Itu coba bawahnya apa tuh? Turunin ke bawah deh. Kalau Apa mau itu pakai tulis? Quran, saya udah ambil wudhu ya. Saya sudah ambil wudhu ya. Saya disclaimer ya, udah ambil wudhu. Kakak mau pakai Al-Quran atau mau yang di depan saya? Sama Boleh, aja. boleh yang mana aja bebas. Yang penting aku nggak bisa Oke, megang Quran. bebas aja ya, biar simple ya. Jangan dijeda, Kak. Kakak yang berdarah, jangan berjeda. Enggak. Aku cuma baca. Hmm. Aku cuma Anissa melihat 157, Kak. Oke, Anissa 157 ya. Hmm. Langsung terjemahannya, karena kakak lagi berdarah, jadi jangan baca ini ya. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Mereka itu adalah kaum yang menyalibnya, tidak mengetahui bahwa yang sebenarnya mereka salib itu sebenarnya bukan Nabi Isa gitu loh. Nanti di kisah kami, di agama kami, nanti pada saat hari kiamat, kan satu-satunya orang yang tahu hari kiamat itu jatuh di hari Jumat hanyalah Nabi Isa. Kenapa? Kak, Karena di Nabi situ Isa tidak ada nama Yudas, Kak. ada, bukan lagi. Ini 157, Kak. Tidak ada nama Yudas, Bukan Kak. lagi 156-nya. Oke, 156 ya. Kan tadi Kak, kamu saya ini, tanya. ya kakak, saya itu sudah bolak-balik dengan ayat ini, Kak. Sejak 5 tahun lalu, 3 tahun lalu saya sudah bolak-balik dengan ayat ini, Kak. Ya. Kami juga menghukum mereka karena kekufuran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam, ya, dengan tuduhan palsu. Tidak ada nama Yudas, Kak. Jadi begini ya, sebenarnya di dalam Al-Quran Sabar, Kak. Selesaikan dulu. 155, Kak.
Maka kami menghukum mereka karena mereka melanggar perjanjian waktu itu kafir. Keterangan-keterangan Allah membunuh nabi-nabi tanpa hak, alasan-alasan yang benar. Dan tidak ada nama Isa, Kak. Sebenarnya yang kalian salib itu kalau Tidak ada nama Yudas, Kak. Mana nama Yudas Kakak tahu dari mana, Kak? guru ngaji aku. Dia pernah Emang? menyebutkan Oke. bahwa sebenarnya Guru ngajinya nama siapa, Kak? aku di Majelis Ulama Indonesia Depok 1, Pancoran Mas. Oke. Dengan Guru ngajinya apakah Guru ngajinya apakah hidup di abad pertama, Kak? Ya. Gimana? Apakah guru ngajinya hidup di abad pertama? Enggak. Dia itu menjelaskannya itu memang lewat ayat. Cuman aku kan tidak hafal Iya, begini ya. guru ngajinya tahu dari mana, Kak? Ya sudah pasti dari Quran, ya dari hadis. Masalahnya di Quran tidak menyebutkan nama Yudas, Kak. Tapi kalau kami diberitahu namanya Yudas. Sebenarnya yang Oke, masalahnya ketika kita menelusuri nama Yudas itu tidak ditemukan, Kak. Bahwa Yudas yang disalibkan. Oke, sekarang intinya gini, Kak. Isanya Kakak ini hidup di abad keberapa, Kak? abad Masehi. Dia lahir waktu itu abad Iya, Masehi. abad keberapa? Angkanya berapa? Abad keempat. Abad keempat. Oh, Isanya Kakak hidup di abad keempat ya? Pantas, Kak. Coba. Lagi dulu. Isanya dia hidup di abad keempat, guys. Hidupnya penuh keraguan-raguan terus, teman. Mereka hidupnya keraguan terus. Tetap bimbang dan ragu-ragu akan jawabannya, teman. Hidupnya ragu-ragu dan bimbang, teman. Dengerin dulu, Bang Reka. Kita kan lagi diskusi, bukan lagi Oke. menghina, kan? Enggak, makanya saya tanya, Kakak. Isanya Kakak hidup di abad keberapa? Ya kan, dengerin dulu sebentar. Iya, Bentar saya ya. dengerin, Kak. Makanya gini, Isanya Kakak hidup di abad keberapa? Isanya kami itu di Oke, Isanya Kakak hidup di abad keempat. Coba tunjukkan data di abad keempat, fakta data sejarawan Romawi atau orang Romawi yang mengatakan Isa itu disalibkan di abad keempat. Silakan, Kak. Dengerin. Tidak semua orang Islam, dengar ya. Tidak semua orang Islam mempelajari Romawi, tetapi poin-poin plus yang tadi kamu katakan, yang kamu pertanyakan dan tidak Kak, jangan terjawab. bawa plus-plus, Kak. Lucu. Kamu kasih dulu, Bang Reka. Maksudnya gini loh. Oke. Tadi kan kamu ada yang bertanya nih, kamu bertanya kan. Dengerin dulu, kamu bertanya apakah Nabi Muhammad bisa membangkitkan orang mati? Kita back to the topic. Topik kita adalah Isa ini disalibkan atau tidak. Kalau di kami tidak. Di kami Nabi Isa itu Bagaimana? Oke. diselamatkan oleh Allah. Ketika Kakak membuka itu dalil di dalam Al-Qur'an, itu terkesan subjektif ya. Ketika saya membuka dalil di dalam Alkitab bahwa Yesus disalibkan, itu terkesan subjektif juga. Coba kita mencari data yang objektif, pernyataan yang objektif ya. Misalnya, Kakak mengatakan Isa Kakak itu hidup di disalibkan di abad keempat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, ada nggak sumber yang objektif yang mengatakan Isa itu disalibkan di abad keempat? Tidak disalibkan di abad keempat. Di kami tidak ada Nabi Isa disalibkan, tidak ada. Di kami tidak disalibkan. Iya, Isa yang tidak disalibkan di abad keempat itu, coba ada nggak data objektif di luar dari Al-Quran? Tidak ada. Nah, makanya saya bilang Kakak, ketika Kakak menelusuri sebuah fakta sejarah, Isa itu tidak disalibkan di abad keempat, Kak. Fakta sejarah tidak pernah... Coba dengar dulu, Kak. Siapa? Ya, terus. Kan tadi Kakak mengatakan ya, Hmm. ketika kita menelusuri sebuah fakta sejarah, Isa itu tidak pernah disalibkan di abad keempat, atau tidak disalibkan di abad keempat. Intinya, kejadian huru hara pada saat itu tidak terjadi di abad keempat, Kak. Kejadian huru hara tentang Isa itu bukan di abad keempat. Konteksnya di situ. Ya. Kakak mau menelusuri fakta sejarah, bukti-bukti sejarah, apapun, tidak pernah terjadi huru hara di abad keempat tentang Isa. Oke, sekarang boleh nggak saya tanya? Silakan. Oke, kamu berbicara dari tadi kan, kita mau diskusi nih. Kita berbicara soal sejarah atau tentang keyakinan? Itu dulu pertanyaan saya. Kalau kamu bicara soal Sejarah dan keyakinan. Oke, sejarah dan keyakinan. Oh, oke, silakan. Nah, sebentar. Kalau kamu bicara soal sejarah, ada yang lebih mengetahui daripada saya. Kalau bicara soal sejarah, karena saya ilmunya masih sangat awam. Tetapi kalau kamu berbicara soal keyakinan agama Islam, insya Allah kita bisa berdiskusi tentang ke logika, tentang masuk akal nggak ya kalau tiba-tiba ini tuh lahir dari ini, ya termasuk akal nggak ya kalau Islam tuh begini-begini, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang standar dengan otak kita berdua nih. Mungkin kalau kamu mungkin belajar sejarah gitu kan, aku tidak. Aku hanya meyakini agamaku. Mungkin di atas aku ada yang lebih pintar dari aku dan mungkin ini bukan aku yang harus menjawab. Jujur aja. Tapi kalau kamu bicara soal Islam, kamu bertanya nih, kenapa Kak di Islam begini? Insya Allah saya bisa jawab sesuai dengan pengetahuan yang saya dapat. Oke. Sekarang gini. Ada nggak di dalam keyakinan Kakak tertulis nama Yudas? Silakan. Kakak bilang keyakinan toh. Ada nggak ke dalam keyakinan Kakak tertulis nama Yudas? Silakan. Kalau cerita dari guru ngaji saya, itu ada. No, saya nggak mau tanya guru ngaji, saya hanya mau berbicara Ya, karena yang data saya di hadis tahu maupun dari situ. data maupun coba dengar dulu Kak. Karena tadi Kakak bicara saya diam. Yang saya minta itu sesimpel mungkin ya. Ketika Kakak bilang tanya saya keimanan saya akan jawab. Makanya saya ingin bertanya. Di dalam keimanan Kakak, saya nggak mau guru ngajinya, hadis maupun Quran yang berbicara tentang nama Yudas, siapa? Kalau hadis dan Quran, selama saya membaca Quran belum disebutkan masalah Yudas. Tetapi Hadis? tetapi mungkin guru ngaji saya bisa berdasarkan lewat fikih. Bisa Jangan guru ngaji lah Kak. Kakak suruh aja guru ngajinya masuk ke sini diskusi dengan saya Kak. Enggak lah, gitu kan waktu itu masih kecil Bang Reka. Kita kan waktu kecil ngaji diceritain, oh ini bukan Nabi Isa, sebenarnya itu adalah Yudas. Begitu loh ceritanya.
Nah, Iya. sumber inilah Guru yang ngaji kakak itu tahu dari mana, Kak? ya mungkin dia dapat dari hadis yang memang Ya, saya hadis tidak apa? pernah. Ya kan aku bilang mungkin dia Nah, gini Kak. Ketika gini, saya ingin bertanya dan ingin membuka pikiran Kakak. Ya. Ingin membuka pikiran Kakak, ya. Ketika Allah memberikan sebuah informasi bahwa Isa tidak disalibkan, tentunya Allah juga bisa mempertanggungjawabkan informasi yang dia berikan. Ya. Allah bisa bertanggung jawab dengan informasi yang dia berikan. Allah tidak pernah menginformasikan apapun Bang RK. Allah hanya memerintahkan. Ketika ada informasi di dalam surah An-Nisa bahwa Isa itu tidak disalibkan, tentunya kita juga harus tahu bahwa siapa yang disalibkan. Di Quran tidak dijelaskan nama siapanya, tapi Allah menyerupai orang tersebut seperti Nabi Isa. Tapi Allah tidak menjelaskan siapa orangnya. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, ya, itu tidak akan bisa membuat orang murtad, mu'alaf dan login, Mbak. Karena begini. Quran adalah pedoman kita. Dengerin dulu ya. Quran adalah pedoman kita, pedoman orang Islam. Sedangkan hadis adalah riwayat. Artinya riwayat itu adalah cerita. Cerita dari sahabat-sahabat Nabi yang pernah hidup bersama sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat itu bercerita lewat buku. Buku yang ditulis yang disebut hadis. Nah, itu berbeda pemahaman. Tadi ketika kakak mengatakan, guru ngaji saya mengatakan ada nama Yudas di dalam hadis, ya, sehingga kalau bicara hadis kan pasti telah menceritakan dari si A, telah menceritakan dari ini, telah menceritakan ini. Nah, yang menceritakan ini apakah hidup di abad pertama atau abad keempat? Kalau masalah hidup di abad pertama atau di abad keberapa juga kita nggak tahu ya. Kalau saya, Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika kalian mengatakan Yudas yang disalibkan, tetapi tidak bisa dibuktikan, ini yang menjadi persoalan yang fatal, Kak. kenapa harus Karena patah? gini Kak, kakak dengar baik-baik, ya. Saya menunjukkan sebuah data ya kepada kakak. Ini sebuah fakta. Nah, Bang Bahkan RK boleh orang tanya yang nggak? dengar baik-baik Bang dulu, RK Kak. boleh Ya. tanya nggak? Kalau nggak salah di agama Bang RK itu aku pernah baca ada yang namanya Yudas, tapi dia murid ke-12 itu maksudnya apa ya? Oke, saya akan jelaskan kepada kakak, ya. Jadi Yudas dan Yesus itu disalibkan menikmati di dua tempat yang berbeda, Kak. Jadi dua orang yang disalib. Yesus Begitu. kalau mau bicara tentang keimanan, dan keimanan kami sesuai dengan fakta sejarah, Kak, ya. Nih. Saya tunjukkan datanya, Kak, ya. Nih. Data Alkitab ini bisa dibuktikan dengan sebuah fakta sejarah, Kak. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini, yaitu Yudas. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi Yudas ini dia menjual Yesus dengan berapa keping perak, lalu uang itu karena penyesalannya dia membeli sebidang tanah. Nah, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Semua orang Yerusalem tahu bahwa Yudas itu mati di tempat yang namanya Hakaldama. Nih. Nah, sementara kita lihat nih, bagaimana dengan Yesus Kristus? Ya. Yesus Kristus mati di suatu tempat yang namanya apa nih? Lalu mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Nah, ini dua hal yang berbeda. Yesus di Golgota, sementara Yudas di tempat yang Hakaldama. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan lebih mencolok, lebih mengkerucut lagi? Hakaldama dengan Golgota ini tempat yang sama nggak? Berbeda. Golgota itu di bagian atas, Hakaldama itu di sebelah selatan Lembah Hinom. Lembah Hinom. Ya, Lembah Hinom itu sebelah selatan Lembah Hinom itu namanya Hakaldama. Sementara Golgota itu di atas. Lembah Hinom itu di dataran rendah. Ya, jadi di tempat yang berbeda, dua orang ini mati. Jadi ketika Anda mengatakan Yudas yang disalibkan, salah besar. Kenapa kita mengatakan salah besar? Tempat yang namanya Hakaldama itu, kalau kakak menelusuri website atau Holy Land site, ya, atau kakak buka saja di situs-situs Israel, Lembah Hinom itu sampai sekarang tanahnya itu kosong, tidak dibeli oleh siapapun. Karena apa? Orang Israel menganggap bahwa Lembah Hinom atau Hakaldama itu sebagai tempat yang terkutuk. Sementara Golgota atau Yesus, tempat wafatnya Yesus Kristus lalu disalibkan dan lain-lain, ya, ada yang namanya Via Dolorosa, menelusuri jalan salib Yesus Kristus itu sampai ke puncak Golgota. Dan kita tahu ada bukti peninggalan bahwa Yesus benar-benar masuk gereja Koptik, gereja Armenia, 4 gereja sebagai pilar kerasulan di awal. Jadi dari dua hal saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin kita mengotot mengatakan bahwa Yudas yang disalibkan? Bagaimana kita ngotot mengatakan Yudas yang terpaku? Oke, Bang Reka. Yang menyembah Allah Tritunggal, Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya yang suci. Nah, ini berbicara tentang hipostasis. Alkitab mencatat itu hipostasis memiliki firman dan Roh-Nya yang suci. Allah tentu memiliki firman. Sehingga pernyataan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, sembahlah Allah, barang siapa menyembah Allah, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Allah di dalam kebagaimanaan Dia yang memiliki firman-Nya yang maha kuasa, yang memiliki Roh-Nya yang maha kuasa. Sehingga kita tahu eksistensi dari firman, eksistensi dari Roh Kudus itu ada semua. Bahkan di dalam perjanjian lama ada cakap-cakap dengan Allah di atas gunung Sin, firman-Nya Allah. Orang dapat menghampiri Dia.
Sehingga firman-Nya itu sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Saya bisa menunjukkan data di dalam Taurat. Injil malah, sorry, anak Allah. Tetapi menurut penulis Injil Markus, itu belum pasti. Hanya sekadar perkiraan saja dari Adam sampai Yusuf suami Maria. Jadi kalian juga, sebenarnya aku juga bingung ya. Dalam Injil Matius mengatakan segitu 42. Dalam Injil Lukas mengatakan ada apa? Ada yang tercatat sampai itu. Ada juga dari Markus juga bilang katanya bahwa itu belum pasti. Jadi sebenarnya bagaimana? Dan satu lagi pertanyaan saya, Yesus itu kan dilahirkan oleh Maryam ya. Katanya memilih untuk dilahirkan. Jadi Yesus sendiri masuk ke dalam dunia manusia dengan memilih Maryam sebagai perempuan yang akan melahirkan. Jadi dia yang memilih, bukan dia dilahirkan seperti orang biasa, bukan. Dia bisa memilih karena kekuasaannya sebagai Tuhan, katanya seperti itu. Ya kan? Katanya seperti itu. Dia yang memilih, katanya. Dia yang memilih nih, katanya nih, yang memilih nama Maryam untuk melahirkannya. Oke, Nah, jadi gini, Kak. pertanyaan saya adalah, duluan siapa itu yang lahir? Ini kan Yesus itu kan terbuat dari sama sama kita loh, manusia juga loh. Sebenarnya dia utusannya Tetapi Allah. bukan dari lendir, Kak. Bukan. Ya kan? Bukan dari lendir, Kak. Yesus itu bukan dari lendir, sama seperti kita dari lendir. Masalah itu, masalah yang Kalau Yesus itu berasal dari lendir juga, saya tidak mungkin percaya Yesus, Kak. Ya. Ya. Oke, tapi gini, Kak, ya. Saya akan berbicaranya gini, Kak. Dengar baik-baik, Kak. Ya. Ketika Kakak mengambil data tentang silsilah Yesus Kristus di dalam kitab Matius pasal 1 maupun di dalam kitab Lukas pasal 3, Kakak mesti tahu. Ini yang menjadi persoalan. Ketika berbicara dalam Matius pasal 1, itu berbicara tentang janji keturunan Yesus, ya, itu dari silsilah dari Yusuf. Ya. Ayatnya secara legal gitu, secara hukum. Sementara di Lukas pasal 3 itu silsilah Yesus dari Maria. Jadi Bunda Maria itu termasuk dari keturunan Lewi juga. Ya. Termasuk keturunan Yehuda juga. Jadi ketika mereka mengatakan Yesus itu bukan dari janji keturunan orang Yehuda, salah besar. Kalau kita lihat kalau Matius 1 gagal, Lukas pasal 3 pun bisa dijadikan sebuah patokan bahwa janji keturunan itu dari Yehuda. Mengapa kita berbicara tentang janji keturunan? Nih, Kak, ini saya akan nyambung dengan pertanyaan kedua Kakak. Yang digelar Sinai. Ketika manusia Keturunan Ya, Yehuda. nanti saya akan nyambung, Kak, dengan anak manusia itu. Anak manusia itu saya bisa jawab gampang sekali, Kak. Tapi ini ada nyambungnya. Ya, di dalam ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah itu tidak menjanjikan agama. Jadi ketika kita mengatakan Allah menjanjikan agama, solusi tentang agama itu bukan solusi dari Allah. Solusi agama adalah bagaimana keputusasaan manusia yang ingin berkenan di hadapan Allah sehingga membuat banyak agama. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan ingin berkenan di hadapan Allah, kita lihat di dalam Taurat Musa. Di dalam Taurat Musa, Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Di sini janji keturunan lewat keturunan perempuan. Bunda Maria sudah dijanjikan sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ini adalah sebuah nubuatan bahwa Allah akan Yesus akan datang, atau juru selamat akan datang, akan dilahirkan dari keturunan perempuan. Sehingga kita lihat di sini, di dalam Kejadian 49 ayat 10, ini Taurat Musa lagi. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Atau lambang pemerintah. Ini janji keturunan juru selamat dari Yehuda. Sehingga kita bisa lihat nih. Ya, kita bisa lihat. Janji Allah itu dia terus muter, jalan sampai ke nubuatan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pun menjanjikan, ya, menubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab Tuhan itu sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya ini sebelum Yesus datang. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Ini dalam bahasa Ibrani namanya Haisa. Perempuan muda. Nah, sehingga yang kakak bacakan tadi. Yang kakak bacakan tadi di dalam Matius pasal 1 nih. Ini perjanjian baru. Inilah Yesus Kristus ben Daud ben Abraham, anak Abraham. Di sini ada apa? Yehuda. Karena janji keturunan tentang juru selamat itu nih sudah ada sejak di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama sudah menubuatkan bahwa juru selamat akan datang dari Yehuda. Sehingga ketika kita buka Matius 1, Yesus dari Yehuda, dari keturunan. Nah, sekarang gini, persoalan tentang anak manusia. Oke. Saya sambung di pertanyaan yang ketiga, saya jawab. Anak manusia. Ketika kakak mengatakan tentang anak manusia ini bukan berarti Allah memiliki istri lalu punya anak lalu dikatakan sebagai anak manusia. Anak manusia di situ adalah gelar. Ya, gelar. Mengapa dikatakan gelar? Ada nggak di dalam kitab-kitabnya Yahudi berbicara tentang anak manusia? Ada. Saya bisa tunjukkan datanya. Anak manusia itu berujuk pada namanya Mesias. Ketika Yesus mengatakan tentang anak manusia, nah di situ berujuk yang namanya Mesias. Di mana datanya? Saya akan tunjukkan. Yesus sendiri yang menjawab tentang anak manusia itu. Matius pasal 16 ayat yang ke-13. Saya senang kalau orang bertanya Alkitab. Nih, saya tunjukkan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia? Lihat ini kakak tanya tentang anak manusia. Bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Karena orang Yahudi sudah tahu anak manusia ini Mesias yang dijanjikan. Ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada pula mengatakan seorang nabi. Sebentar, Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Sebentar, Mesias itu berarti maksudnya Yesus ya?
Mesias itu artinya juru selamat, Kak. Di dalam bahasa Ibrani namanya Mesias, di dalam bahasa Yunani namanya Kristus, di dalam bahasa Arab namanya Al-Masih. Oke. Oke, Gelar. saya lanjut. Ya, siap. Gelar, betul. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku nih? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Mesias ini adalah juru selamat, dan juru selamat adalah Allah. Dari mana kita bisa tahu? Kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di sini kita lihat Yesaya 43 ayat 11. Ini kitabnya orang Yahudi. Dia bilang apa? Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Jadi Mesias itu adalah juru selamat. Bukan cuma itu. Yang sebelum saya membuka data selanjutnya, saya ingin tanya, apakah Allahnya orang Islam sama dengan Allahnya Nabi Musa, orang Yahudi? Allahnya orang Islam apakah sama dengan Allahnya Nabi Isa? Nabi Musa itu di kita itu adalah utusan Allah. Saya tanya, Nabi apakah Musa Allahnya kan? sama? Iya. Allahnya Nabi Musa apakah sama dengan Allahnya Muhammad? Apakah Allahnya Musa sama Nabi dengan Musa Allahnya Muhammad? ya, sama dong, sama dong. Jadi Oke. kami ini 25 Allahnya nabi. kakak itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk, betul? Allah tidak serupa dengan Makhluk, kalau menurut Islam, betul? Allah tidak serupa dengan makhluk. Maksudnya? Allah tidak serupa dengan makhluk, betul? Ya. Betul? Oke, saya buka. Kalau di dalam Islam mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, bagaimana pandangan orang Yahudi? Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatan seperti permata lazurit. Ini kitabnya orang Yahudi. Dan di atasnya menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti Rupa manusia. rupa manusia. Nah, kalau kita tanya orang Yahudi, di surga itu ada berapa takhta? Mereka akan bilang hanya ada satu takhta, yaitu tahtanya Hasyim. Takhta yang nama yang mulia. Ya, tahtanya Allah. Tetapi kalau kita buka di dalam kitab Yehezkiel 1 ayat 26, kitabnya orang Yahudi mengatakan ada kelihatan satu takhta seperti terlihat permata lazurit dalam rupa manusia. Sekarang, apakah Allahnya kakak dalam rupa manusia? Mohon maaf, kami hanya zat. Tetapi bukan Nah, zat. kalau ya. tidak, berarti Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya kakak. Oh, tidak. Allah kita satu. Yes. Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, Allah berarti Allahnya kakak berbeda dengan Allahnya Nabi Musa. Bahkan Allahnya kakak Tidak. berbeda Nabi dengan Musa Allahnya adalah Daud. utusan Allah. Tidak. Semua nabi 25 nabi itu satu Oke. satu Allah. Hanya satu Oke. Allah. Oke, apakah Nabi Musa mengenal Muhammad? Nabi Musa mengenal Muhammad. Bukan Nabi Musa mengenal Muhammad lagi. Nabi Muhammad itu sudah tertulis di Al-Qur'an dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam di surga. Yang saya tanyakan, apakah Nabi Musa mengenal Muhammad? Kenal lah. Dengerin dulu Oke. makanya kalau orang kita ya. Kita kan Oke, keyakinan silakan. kita, ya. Saya pegang nih. Nabi Adam itu dari pertama diciptakan di surga itu. Allah waktu menurunkan Nabi Adam karena memakan buah koldi. Kalau di agama Kristen namanya buah pengetahuan. Yang dimakan dan dilarang itu namanya buah pengetahuan. Tapi kalau di kami namanya buah koldi. Nah, di buah koldi itu dimakan lalu turunlah dia ke bumi. Mungkin kita sama sepakat ceritanya seperti itu. Karena iblis. Beda. Oke, beda. Ya udah dengerin dulu. Itu dua hal yang Berarti berbeda. Dalam Taurat berbeda. Silakan lanjut. Oke, dalam Taurat berbeda. Dengerin dulu. Sebenarnya Injil, Taurat, Zabur itu sebenarnya adalah Alkitabnya Allah tentang agama Islam. Lalu disempurnakan oleh Al-Qur'an. Karena dulu Injil turun itu tentang ya udah kita itu nanti lagi deh. Pokoknya Nabi Adam saat itu dikasih tahu sama Allah bahwa kekasih Allah nanti ada Nabi Muhammad dan seluruh agama, seluruh nabi itu tahu bahwa akan hadir. Jangankan itu. Ada pendeta yang bertemu saat usia 7 tahun. 7 tahunnya Nabi Muhammad. Lalu dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, dia bilang begini, "Wahai saudaraku, dia akan kelak menjadi nabi. Lalu kalau kau meyakini itu, kenapa kau tidak masuk Islam? Karena aku sudah terlanjur dengan agamaku, agama nenek moyangku." Jadi kalau kamu tanya soal Musa tahu nggak tentang Nabi, seluruh Nabi sudah tahu bakal akan hadir yang namanya Nabi Muhammad. Yes, kita buktikan. Berani? Coba. Karena kakak lagi berdarah, jadi kita tidak baca Arabnya. Ya. Di dalam surat Al-A'raf 157 juga. Ya. Orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat. Silakan, kakak perhatikan baik-baik. Ini Tauratnya Musa, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di antara kelima kitab ini yang membicarakan tentang Nabi Muhammad, yang mana kak? Silakan. Maksudnya gimana nih? Mau bertanya soal kitab Taurat yang membicarakan soal Kita ingin membuktikan kan, kakak bilang Musa mengenal Nabi Muhammad. Kemudian saya membawa sebuah pertanyaan berdasarkan data di dalam surah Al-A'raf 157. Bahwa orang yang, kita baca ulang ya, di dalam surat Al-A'raf 157 mengatakan, mereka mengenal nama Nabi Muhammad, Nabi yang umi, tertulis di dalam kitab Taurat. Ya itu aku pernah baca. Aku pernah dengar Oke, itu, dengar. pertanyaan Jadi saya kak, itu coba perhatikan, dengar baik-baik kak. katanya. Ya, Jadi di situ pertanyaan ada- saya kak, sangat simpel pertanyaan saya kak. Di Taurat mana? Taurat itu ada 5 kitab ini pak. Yang dari kelima kitab ini yang membicarakan nama Nabi Muhammad. Ini kitab Taurat Musa nih kak. Ya, silakan kakak tunjukkan Taurat Musa yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad sehingga betul argumentasi kakak, argumentasi teman-teman Islam bahwa Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat. Ada. Memang sudah tertulis. Waktu itu dia pakai bahasa Silakan Yunani. buktikan. Kitab apa? Dia pakai Silakan. bahasa, aku pernah dengar
dengar ini. Aku pernah dengar dan ini pernah dibahas oleh Bang Zuma. Kalau kamu buka TikTok, kamu buka Bang Zuma, kamu bakalan dengerin itu di situ. Jadi ini pernah dibahas. Cuma takut keter-ketir dengan saya, Kak. Kamu tahu Injil Tartanas nggak sih? Apa? Saya tanya Taurat, bukan Injil, Kak. Saya nggak pernah buka Coba Taurat. sok, mangga, cari di Taurat. Kalau ada di dalam Taurat, nama Nabi Muhammad di dalam Taurat, aku syahadat malam ini dan semua orang Kristen pengikut aku yang syahadatkan. Nggak begitu caranya. Tidak begitu. Enggak, selalu saya kasih tantangan, saya kasih tantangan. Konteksnya kita lagi diskusi, Bang RK. Kita bukan lagi Iya, mau- konteksnya lagi diskusi, tetapi saya memberikan tantangan. Kalau ada data nama Nabi Muhammad di dalam Taurat Musa, saya syahadat malam ini. Oke, pertama saya omongin. Pertama saya tidak pernah belajar soal Taurat. Karena memang saya bukan orang itu. Saya hanya belajar masalah Injil dan Islam. Oke, dan Injil apa? Saya Injil belajar. apa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Injil Silakan. dan Islam. Hanya Injil Injil apa? dan Islam. Apa? Injil apa? Apa artinya Injil? Apa artinya Injil? Ya Alkitab kamu lah Injil gimana sih? Salah lagi, Kak. Dengar baik-baik, Kak. Biar Kakak belajar baik-baik ya. Coba Injil itu apa? Oke, saya akan jelaskan. Ya, saya berharap Kakak bisa mengerti dan mendapatkan hidayah dari Tuhan kami Yesus. Jadi dari tadi menerima kok semua penjelasan kamu, saya pengen tahu. Yuk coba gimana? Dengar baik-baik. Injil itu, Kak, bukan kitab yang Kakak pegang. Ya. Injil itu bukan buku yang Kakak pegang. Ini yang kadang orang salah paham. Ya. Orang salah paham bahwa Injil itu adalah buku. Enggak, saya nggak bilang Ketika gitu. berbicara tentang Injil, Kak, Injil itu di dalam bahasa Yunani namanya Evangelion, Kak. Ya. Evangelion itu artinya kabar baik. Kalau kita lihat di dalam LXX Septuaginta Perjanjian Lama yang ditulis Septuaginta dalam terjemahan LXX, kata Evangelion itu diterjemahkan sebagai atau di dalam Haberitnya namanya Besora. Besora itu artinya kabar baik. Ketika kita membuka, ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, yang Allah janjikan itu adalah Evangelion. Yang Allah janjikan itu adalah Besora, kabar baik. Ya. Nah, kabar baik kita itu ingat, Besora itu artinya kabar baik. Tetapi kalau kita melihat runutan secara akar kata, itu namanya basar. Ya, basar itu di dalam bahasa Arab kalau nggak salah namanya basar nahu. Ya, itu diterjemahkan sebagai daging. Di dalam kitab perjanjian di dalam Ibrani pun dia menerjemahkan sebagai daging juga. Tetapi secara dalam konteks pembicaraan tentang basar ini diterjemahkan sebagai besora yang artinya evangelion, yang artinya kabar baik. Nah, puncak dari kabar baik itu ketika kita membuka ya, di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah puncak dari kabar baik. Jadi kabar baik itu bukan buku yang kita pegang. Kabar baik itu adalah firman yang menjadi manusia. Kemudian, poin kedua. Kalian salah mengartikan atau salah menafsirkan atau salah paham dengan iman Kristen. Di dalam iman Kristen itu ada 3 hal yang harus kau bedakan. Nama logos, nama remata, dan juga namanya grave. Kalau kamu melihat firman perkataan. Apakah firman dengan perkataan itu sama? Pasti kalian bilang sama. Tetapi secara gramatikal, secara bahasa, logos dan juga remata itu 2 hal yang berbeda. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yesus gak pernah ngomong, Alkitab gak pernah ngomong, pada mulanya adalah remata. Remata itu bersama-sama dengan Allah dan remata itu adalah Allah. Alkitab gak ngomong kayak gitu. Karena kalau berbicara tentang logos itu berbicara tentang logiknya Allah. Akalnya Allah. Makanya kita kata biologis, bio dan logos. Sosiologis, sosial dan logos. Logos itu ilmu. Ya. Aku mau tanya ya, sebenarnya Alkitab itu kalian ini kan agama Kristen ya. Kalian mengikuti ajaran Tuhan apa ajarannya Paulus? Oke. Paulus mengikuti Yesus Kristus. Jadi kami bukan mengikuti ajaran Paulus, kami mengikuti ajaran Yesus Kristus. Menulis Alkitabnya dengan perjanjian lama, perjanjian baru dengan tangan-tangan mereka sendiri, sedangkan di Al-Baqarah sudah dijelaskan. Kalau mereka yang telah menulis kitabnya dengan tangan-tangan mereka sendiri, maksudnya adalah kalian. Kakak dengar baik-baik. Alkitab itu bukan berbicara. Alkitab itu sebuah fakta sejarah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itulah Alkitab. Nah, sehingga kakak harus tahu nih, Alkitab itu diinspirasikan. Ya, diinspirasikan oleh Allah, ya. Sehingga kita bisa tahu nih kakak ya, di dalam sebuah kata, ada nggak kata inspirasi di dalam Alkitab? Ada, ya. Saya bacakan buat kakak. Ada nggak inspirasi di dalam Alkitab? Ada. Ya, saya tunjukkan datanya. Kitab suci itu diinspirasikan. Kitab suci itu diinspirasikan. Ketika berbicara kitab suci itu diinspirasikan, kami percaya atau tidak? Sambil saya membuka data. Oke, ini. Ini datanya. Datanya di mana tentang inspirasi kitab perjanjian? 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 16 sampai 17, 2 Petrus 1 ayat 19. Kata inspirasi dalam bahasa Indonesia dipakai dari berbagai macam bidang seni, ya. Yang artinya ilham. Jadi Allah mengilhamkan. Kemudian di dalam bidang kedokteran itu menggunakan kata Latin yang namanya inspiratio, yang diartikan sebagai penarikan nafas. Tetapi kalau kita lihat yang mengacu kepada Alkitab, inspirasi yang mengacu pada satu ciri khas Alkitab, ini berbicara tentang hembusan ilahi.
yang menggegarkan jiwa, pikiran, tindakan dan pengarang dari pengarang itu tersebut. Nah, sekarang apakah Rasul Paulus itu, ya, apakah Rasul kami mengikuti Paulus? Tidak. Rasul Paulus sendiri mengatakan sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, jikalau aku hidup untuk Yesus, aku mati untuk Yesus. Baik hidup ataupun mati, aku adalah milik Yesus. Roma 14 ayat 8. Rasul Paulus mengikuti Yesus. Jadi, Paulus adalah teladan bagaimana caranya kita mengikuti Yesus. Itu, that's the point. Oke. Sebenarnya umat Kristiani itu tidak mengamalkan seluruhnya kandungan Bible ya sebagai pedoman hidupnya. Sebab umat Kristiani itu, makanya ada yang Protestan juga kan itu memprotes, benar nggak sih? Apa? Mengapa ada Kristen Protestan itu karena dia memprotes, ya nggak sih? Pertanyaan saya kok, ini kan kitab ya. Kitab itu kan sebenarnya kalau di kami ya, kitab Al-Quran itu adalah bahasanya Allah yang tidak bisa dirubah. Karena Quran itu bukan kurinda, bukan syair yang bisa dirubah dengan tangan sendiri. Mengapa kalau di kitab kamu tuh, kenapa bisa sampai dirubah-rubah gitu? Apa yang dirubah? Ya kayak misalnya Paulus merubah gitu ajarannya. Oh perjanjian itu perjanjian lama, sekarang sudah perjanjian Siapa baru. bilang? Saya pernah baca Siapa soalnya. Saya pernah baca. Tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa Paulus itu begitu tahu, ada yang dia mengatakan kamu tidak boleh bersunat. Bukan berarti Paulus melarang dia bersunat. Ya, contoh satu kasusnya tentang sunat. Ketika Paulus mengatakan kamu tidak boleh bersunat, karena memang dia tidak boleh bersunat. Kenapa? Tetapi ada hal lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 mengatakan Tapi apa? Yesus itu Paulus sunat sabar loh. dengar baik-baik. Yesus Sabar dengar baik-baik. Dengar dulu. Oke. Dengar dulu. Yesus Kita disunat selesai. di Lukas. Sebentar. Saya akan Yesus jawab. Di Kakak dengar baik-baik dulu. Jangan potong omongan saya mute kakak dulu, jangan potong. Ya. Ketika Rasul Paulus mengatakan, "Hai Timotius, aku menyuruh kamu untuk bersunat." Karena apa? Rasul Paulus tahu bahwa Timotius adalah seorang Yahudi. Yang menjadi pertanyaan kakak, apakah Yesus itu disunat dalam keadaan sebagai manusia dan taat ya terhadap hukum Yahudi ya? Apakah Yesus bersunat? Yesus bersunat. Betul, Yesus bersunat saya bilang. Kenapa Yesus bersunat? Karena dia adalah Yahudi seperti yang tadi saya buka datakan ini, Kak. Nih. Perhatikan di sini, Kak. Orang dari keturunan Yehuda harus disunat. Buka mic-nya, Kak. Buka mic-nya. Ya. tes, ya. Oke, ada buka, oke. Dari Yehuda harus bersunat, harus. Dan Yesus ketika kita membaca yang ayat yang kakak tanya tadi, Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, dia termasuk Yehuda. Karena apa? Ketika kita melihat di sini, Kak. Di dalam kitab Kejadian, nih. Di dalam kitab Kejadian, pasal 17, ini berbicara tentang sunat. Dan haruslah orang bersunat itu konteks dalam Kejadian 17, haruslah orang Yahudi. Yang menjadi pertanyaannya, ketika Islam melakukan sunat, apakah Islam adalah orang Yahudi? Karena perjanjian itu antara Abraham dengan orang Yahudi. Tidak. Kami disunat bukan karena kami adalah kaum atau ras dari Yahudi, tidak. Tetapi perintah dari Allah. Sebentar saya jelaskan. Oke, tunjukkan perintah dari Allah di dalam Al-Quran tentang sunat, saya persilakan. Ada kata sunat di dalam Al-Quran, saya persilakan untuk tunjukkan satu ayat. Silakan. Allah itu memerintahkan kita untuk satu berhijab, seperti kamu juga diperintahkan untuk memakai kerudung. Yes. Dia terus menyuruh Puasa, memakai saya puasa. kerudung. Ya, maksudnya sebentar ya, dengerin ya. Islam memerintahkan untuk wanita berhijab. Dan di agamamu sebenarnya perempuan harus berkerudung. Satu, kedua. Islam mengajarkan untuk sunat. Dan di agamamu Yesus sendiri bilang di Kejadian 17 dia bilang bahwa dia bentar. Oke, yang tadi kamu udah jelasin tadi ya, karena dia turunan Yahudi ya. Ya, karena dia turunan Yahudi kan, makanya dia disunat. Itu kan penjelasan kamu kan. Halo? Ini, saya disunat nih, saya buka. Apakah Paulus mengajarkan sunat? Yes, Paulus mengajarkan tentang sunat. Nih. Oke, sebentar, saya belum selesai. Belum selesai, silakan. Perintah-perintah agama adalah pertama kita harus sholat 5 waktu, kedua berpuasa, ketiga berhijab. Seperti kamu yang berkerudung. Keempat, kita meninggal dengan kain kafan. Kamu pun disuruh pakai kain kafan satin. Iya kan? Yesus pakai kain kafan meninggalnya, bukan pakai peti. Ketika saya diam dulu, silakan. Sehingga ketika kami mengoreksi Alkitab, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita ini. Sebentar gini. Orang Kristen itu kadang bingung ya. Mereka itu di Matius 9-13 kata Yesus. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dengan kesalahan kami seperti kami yang sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Nah, sebentar. Itu di Matius. Baca doa Bapa kami ya, puji Tuhan ya. Oh tidak, ini lagi mengkoreksi. Siapa tahu jadi Kristen ya, Tuhan tolong dapat berikan hidayah ya. Oke, kalimat ini, kalimat doa yang tidak didukung oleh ayat lainnya, bahwa Yesus memberi contoh kepada penyembahnya. Kak, kita kembali pada topiknya, Kak. Topik di sini berbicara tentang sunat, kita harus clearkan dulu. Tunjukkan di dalam Al-Quran, surat berapa ada kata sunat, silakan. Saya persilakan, saya buka di sini. Kamu kan sudah menjawab tadi. Kamu kan sudah menjawab. Saya minta di dalam Al-Quran, karena kalian tidak mempercayai, karena kalian bukan Yahudi, jadi sangat-sangat bingung ketika ambigu ketika kalian mengambil data dari kitab Yahudi. Kami bukan Yahudi. Oke, kamu bukan Yahudi, berarti kamu tidak sepakat dengan Kejadian pasal 17, betul? Sepakat kita itu harus disunat. No. Kamu bukan Yahudi, karena aturan dari Yahudi di dalam Kejadian 17 itu, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Aturan dari Yahudi dalam Kejadian 17 itu adalah yang disunat itu adalah orang yang dari Yahudi. Masalahnya orang Arab bukan orang Yahudi.
Oke, yang menjadi, dengar dulu Kak, dengar dulu, jangan kejang-kejang. Buka mic-nya, jangan kejang-kejang. Oke, dengar baik-baik. Buka mic-mu, jangan kejang-kejang. Oke, dengar baik-baik. Kakak dengar dulu. Saya minta Kakak tunjukkan satu data di dalam Al-Qur'an tentang sunat. Silakan. Ya. Surah berapa? Jangan kemana-mana dulu. Kalau masalah suratnya, saya jelaskan lagi, saya tidak hafal. Tetapi isi Al-Quran, Tidak pernah tertulis kata sunat di dalam Al-Qur'an, Kak. ada. Silakan. Kalau gitu, Bro. bisa saya untuk membuka di Google, karena saya tidak hafal. Silakan, buka di Google. Saya tunggu tukan kata sunat, sunat dalam Alkitab Al-Quran. Saya tunggu. 6.500 orang dikencangkan tap-tap layarnya. Kita tunggu data di dalam Al-Quran apakah tertulis kata sunat. Karena dia bukan orang Yahudi, berarti dia tidak boleh memakai kitab orang Yahudi. Karena standar Yahudi itu disunat adalah orang disunat itu karena dia Yahudi sesuai konteks pasal Buka surat 17. Al-Baqarah ayat 123 Oke. dan An-Nahl ayat 123. Itu perintahnya. Al-Baqarah berapa? 123 dan An-Nahl 123. Al-Baqarah 123. Saya buka Al-Baqarah 123. Ya. Iya macet karena saya harus buka Google. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusannya tidak diterima syafaat, tidak berguna baginya, mereka tidak. Mana kata sunat? 120. Ini 123, tidak ada kata sunat, Kak. 125. Oke, 124. Sampai 125 ya coba. Oke, Kak. Tenang. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dia berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia berkata, aku memohon. Mana kata sunat, Kak? Tidak ada, Kak. Ayat 125. Selesai di sini ya. Saya tidak tahu mereka bersunat ini dasarnya dari mana. Ingatlah kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpulnya tempat yang aman manusia. Ya, ingatlah ketika aku katakan jadikanlah bukannya sebagai dari apa makam itu? Ibrahim. Al-Baqarah surat sapi betina kan? Nih. Surat sapi betina nih. Ya, kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumah. Tidak ada lagi kata sunat di sini, saudara-saudara. Jadi apa? Data sunat ini yang kau panggil dari mana? Oke, kita buka surah An-Nahl 123. Surah An-Nahl ya, surah 16 ya, 123. Surah An-Nahl 123 ada kata sunat ya. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad agar ikutlah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif ya dan tidak masuk. Tidak ada kata sunat lagi di sini, teman. Kita selesaikan dulu ini, jangan loncat-loncat. Selesai. Coba buka di hadis Abu Hurairah. Coba saya bacakan ya. Saya Di mana? bacakan ya. Saya tanya Al-Quran. Sunat ini perintah Allah atau perintah Rasulullah? Hadis Abu Hurairah. Ini sabda Rasulullah. Kak, sabar Kak. Dengar dulu Kak. Kakak, dengar dulu. Sunat ini perintah Allah atau perintah Rasulullah? Sunat itu perintah Allah. Nah, kalau perintah Allah harusnya ada di Al-Quran atau ada di hadis? Ya ada di hadis. Saya minta Al-Quran Kak, bukan hadis. Karena Allah yang memerintahkan berarti harus ada di hadis. Saya silakan tunjukkan. Adanya di hadis. Berarti Allah tidak memerintahkan dong. Harusnya ketika Allah memerintahkan ada di dalam Al-Quran. Hadis kan bukan firman Allah. Kita selesaikan dulu. Teman-teman, di tap-tap layarnya sedikit lagi 1M teman-teman. Dikencangkan, digeskan teman-teman. Biar pada kejang-kejang di bawah. Anjay. Kalau kau tanya, apakah orang Kristen sunat? Sunat. Saya bisa jawab. Gampang saya jawab itu. Ya, itu orang Kupang bilang apa? Kut Isa. Kenapa di Al-Quran itu disebutkan di Al-Quran itu di ayat 125? Anissa ayat Apa? yang Surah keempat. berapa? Surah berapa? Ya, kenapa tadi kamu baca itu? Tadi kan kamu baca nih, kita diajarkan untuk mengikuti ajarannya agama Ibrahim. Kamu tahu nggak maksudnya apa? Kata sunatnya mana? Kan kamu tidak percaya dengan kitabnya orang Yahudi, Kak. Tadi di awal saya mengatakan, apakah kamu percaya dengan kejadian 17? Kamu tidak percaya. Karena kalau lihat di agama Ibrahim, Kak. Kakak, kalau kita melihat di agama Ibrahim, perjanjian antara Allah dengan Abraham di dalam kejadian 17, itu konteksnya untuk orang Yahudi, bukan orang Arab. Di dalam kejadian 17 itu konteksnya untuk orang Yahudi, bukan orang Arab. Bukan ada perjanjian ya. Di sini adalah perintah. Oke, kalau kamu bilang itu bukan perjanjian, kita buka, Kak. Sabar. Sabar. Kita buka, Kak. Nih. Ketika Abraham berumur 90 tahun. Di hadis bukan umur 90 tahun ini. Di hadis itu 80 tahun. Betul atau tidak? Dan itu disunat dengan pakai kampak. Saya udah baca hadis itu, Kak. Makanya dari usia di dalam Taurat berbeda di hadis. Saya akan lebih percaya Taurat. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman ya. Kita lihat nih. Ini perjanjian, Kak. Kakak bilang bukan perjanjian. Kita lihat. Nih. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan membuat bangsa-bangsa. Lihat ini, Kak. Nih, Kak. Lihat ini ayat yang ke-7, Pak. Kakak bilang bukan perjanjian. Taurat ini berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan Ibrahim. Nih, perjanjian. Buka mic-nya, Kak. Di sini perjanjian antar perjanjian. Kakak tadi mengatakan
Itu bukan perjanjian. Ini sebuah perjanjian, Kak. Dalam Islam tidak perjanjian, tidak ada perjanjian-perjanjian. Nah, kalau memang dalam Islam silakan tunjukkan di dalam Al-Quran yang berbicara Ya, tentang dalam sunat yang Al-Quran bukan ada perjanjian. Mangga. Ini ngomong dulu, pakai gantian dong. Kita kan Iya, diskusi. makanya gini, Kak. Kakak ketika tidak percaya dengan sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham di dalam Kejadian pasal 17 yang merujuk pada orang Yahudi, pertanyaan saya, Kak, Kakak harus buka di dalam Al-Quran secara independen bahwa itu bukan sebuah perjanjian dan tertulis kata sunat. Silakan. Jangan pakai kitabnya orang Yahudi. Silakan. Dengerin, kita nggak pakai kitab Yahudi, nggak pernah kita pakai kitab Yahudi. Silakan, Bang. Mangga, buka di dalam Kita Al-Quran. diam dulu dong, dari tadi ngoceh mulu, orang mau Oke, ngomong. tunjukkan surah berapa, saya bukakan. Oh, Bang, kan tadi udah aku bilang, surat tentang sunat itu, ya Al-Quran hanya ada di surat An-Nisa ayat 125. Kenapa? Tidak ada bahasa- tuh kata sunat di situ, Kak. Dengerin dulu, kita diperintahkan Di situ untuk nggak ada kata sunat, Kak. Anissa tidak tertulis dengerin kata sunat. dulu, dengerin dulu, Bang RK, didengerin dulu ya. Kita kan Ah. diskusi ya, dengerin ya. Gitu. Kenapa kita disuruh mengikuti ajaran agama Ibrahim? Karena Ibrahim juga pernah disunat. Paham nggak? di Ibrahim sini? yang mana tuh, Kak? Ibrahim Nabi yang mana? Ibrahim, yang kamunya Abraham di kamu, di kami Ibrahim. Masalahnya kalau di Abraham perjanjian antara Allah dengan Abraham itu kepada bangsa Israel sunatnya, bukan kepada orang Arab. Ada Di perjanjian-perjanjian sini nggak ngomong Arab, disunat perjanjian untuk orang Arab, Kak. Konteks di dalam Kejadian 17 perjanjian antara Allah dengan Abraham itu bukan antara Allah dengan orang Arab. Gak pernah tertulis perjanjian sunat itu untuk orang Arab, Kak. Perjanjian sunat itu antara Abraham dengan anak-anaknya, ya, orang Yahudi, bangsa-bangsa Yahudi, bukan orang Arab, Kak. Dari tadi ya, kalau misalnya mentang-mentang kamu host nih, kamu watch aja dari tadi. Silakan, saya minta Anda, karena gini, kamu tidak mempercayai sesuatu yang ada di dalam Yahudi, kitab Yahudi. Kamu tidak percaya. Kalau tidak percaya, silakan independen di dalam kitab kamu. Apakah kitab kamu menuliskan kitab tentang sunat? Kan Bentar dong, tidak. kamu dari tadi ngomong dulu kan. Dengerin dulu ya. Kami juga punya rukun Islam. Kami juga punya hukum-hukum Islam. Kami juga pernah mendengar, membaca. Mendengarkan maksudnya gini, listening ya. Maksudnya ngedengerin kata-kata guru ngaji, kata-kata ustadz yang lagi berceramah. Itu mendengar namanya. Ilmu itu kan bisa dapat dari buku, dari baca, dari mendengar. Nah, dengerin dulu ya. Kita itu disuruh mengikuti. Kamu dapat ilmu dari mana? Pertanyaan saya. Ya. Guru Kamu dari ngajimu tadi dapat bertanya, ilmu dari kamu mana? dari tadi Sedikit-sedikit bawa kamu guru dari- ngaji. Sedikit-sedikit bawa guru ngaji. Kamu dari tadi- Guru ngajimu dapat ilmu dari mana? Itu yang menjadi persoalan. Gitu. Kak, coba buka mic-nya, pakai data, Kak. Pakai data dengan saya. Jangan pakai buka mic-nya. Jangan pakai data guru ngaji itu saya nggak terima itu, Kak, data-data. Saya butuh data. Nah, saya itu rela, Kak, beli buku-buku kayak gini, buku-buku Islam kayak gini. Saya rela beli karena saya ingin berdiskusi. Ya, silakan pakai data. Buka mic-nya pakai data. Coba tunjukkan kata sunat di dalam Al-Qur'an. Silakan, ada nggak? Buka mic-nya, Kak, buka mic-nya. Kalau kakak menunjukkan datanya, saya akan diam. Tetapi kalau kakak tidak tunjukkan datanya, bilang RK, saya jujur bilang gini, RK, saya tidak tahu datanya di mana, saya cari dulu. Saya akan lebih legowo, Kak. Kenapa mikrofonnya selalu mati sih? Dimatiin apa Karena gimana? kakak ngomong tanpa data, Kak. Di sini pakai data, Kak. Kan saya udah bilang tadi, di Islam Ada itu ada kata sunat di dalam Al-Quran, Kak. memang tidak ada, makanya didengerin dulu kalau Nah, ada maka dari itu jangan kau ambil di dalam Yahudi. Yahudi. Itu bahasa kamu loh, aku nggak pernah lo ngomong ngambil dari bahasa Yahudi. Dari tadi kamu Sekarang ngomong, data tentang sunatnya mana? dibilangnya bukan data tentang sunat, tetapi memerintahkan kita mengikuti ajarannya ajarannya Ibrahim. Ya itu sunat. Nah, Dibilangnya ajaran sunat. Ibrahim yang seperti apa pertanyaan saya? Apa? Ajaran Ibrahim tentang sunat itu yang mana? Ibrahim itu pernah disunat. Iya, ajarannya seperti apa? Silakan tunjukkan kepada saya datanya. Ajaran agama, ajaran nabi-nabi itu sama semuanya. Tentang Saya satu-satu. tanya ajaran tentang agama Ibrahim tidak tentang sunat itu data yang kau ambil itu dari mana? Silakan. Tunjukkan secara rinci, sahabat. Tunjukkan secara rinci, secara jelas, secara spesifik, secara sistematis. Ajaran agama Ibrahim tentang sunat itu kau ambil literasinya dari mana? Nabi Ibrahim pernah disunat dan kita di surat An-Nisa. Iya, mana buktinya Nabi Ibrahim pernah disunat? Mana buktinya? Sebentar nih. Silakan. Mana datanya Nabi Ibrahim pernah disunat? Itu, ayo gip ini kakak Cila, gip sampai setelah dua kali. Harusnya dilemparkan dong sama kakak Cila, biar kakak Cila semangat. Ya, tujukan teman-teman, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa repost ulang live ini. Terima kasih yang sudah transfer Bang RK uang juga, 250.000 buat saya buka Kita tanya puasa terus, besok. soalnya kita tanya balik. dengerin. Oke, kayaknya tentang sunat ini kamu udah mentok ya. Kita selesaikan yang tadi, udah selesai. Saya tidak mau paksa kamu, biarkan kamu merenungkan. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyimak bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana kita bisa melihat bagaimana Bang RK ini sangat luar biasa, dia dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan sehingga dia bisa menghadapi seorang muslimah yang awalnya dia sangat cerewet sekali ya, maksudnya dia kayak terus menentang tentang ajaran atau iman kekristenan seperti itu, karena bagi dia banyak hal-hal yang tidak masuk akal tentang kekristenan dan dia tidak menerima bahwa Tuhan masa seorang manusia, padahal
kalau kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, pasti Dia bisa melakukan apa saja dan bisa menggunakan cara apa saja untuk menyelamatkan umatnya. Itu sih yang seharusnya dipikirkan dan direnungkan oleh seorang muslimah tersebut. Karena apa ya? Karena kita tidak bisa membatasi Tuhan atau cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya seperti itu. Masa hanya dengan karena Tuhan menjadi manusia, dia tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Tapi ketika Bang RK menjelaskan tentang kekristenan itu sendiri, tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri, pada akhirnya dia sendiri yang awalnya berkoar-koar, yang awalnya dia sangat menentang dan tidak terima tentang ajaran kekristenan, dan akhirnya dia sendiri pengen belajar lebih dalam lagi seperti itu. Ya, ini yang merupakan suatu hal yang sangat-sangat yang harus kita syukuri ya. Karena apa ya? Karena ketika kebenaran itu dibukakan dengan jelas, dengan baik, dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya, pasti akan menyentuh dan membuat orang itu lebih penasaran lagi seperti itu. Dan kita percaya bahwa ketika ada orang yang penasaran, yang ingin belajar tentang kekristenan, yang ingin lebih dalam lagi mengenal pribadi Yesus, pastinya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya seperti itu. Berbeda dengan seorang Ustadz Suma, Uni Rifa, Yonatan Nandar, Kainama, dan juga para polemikus lain yang sangat-sangat doyan membahas tentang kekristenan, ya, dimana mereka yang katanya sudah belajar tentang Alkitab, sudah tahu bahasa aslinya, bahkan sudah pintar dalam menafsirkan Alkitab seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka sendiri tetap dibutakan tentang pemahaman-pemahaman mereka yang liar seperti itu, sehingga mereka sendiri tidak bisa membuka pintu hati mereka untuk menerima kebenaran yang ada di dalam firman yang hidup itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur ya ketika para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan, ketika mereka melayani saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, ya mereka bisa dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat penuh hikmat Tuhan, bisa membukakan semua tentang bagaimana iman Kristen itu yang sesungguhnya, bagaimana kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kita harus mengenal siapa pribadi Yesus yang menyelamatkan kita seperti itu. Ya, kita berdoa, terus berdoa, karena kuasa doa itu sangat besar, sangat luar biasa ya, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya mereka bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh melihat keselamatan yang disediakan Allah melalui pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Oke, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.